صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda yang agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan umat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, ketetapan, keyakinan akidah kita untuk mampu bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita flashback ke belakang. Dulu sebelum Allah menurunkan dan menciptakan manusia, maka di situ ada ruh-ruh yang mati tidak hidup. Pada saat itu ada satu bungkus ruh yang bersinar dan di dalamnya penuh dengan cahaya. Maka ketika Allah perintahkan cahaya itu agar dibuka, maka cahaya itu keluar dari bungkusan itu dan cahaya itu keluar sedikit demi sedikit sampai kepada ruh-ruh yang ada di sekelilingnya. Kemudian ruh itu setelah sudah mendapatkan pancaran cahaya, mereka hidup. Baru Allah menyatakan, alastu birabbikum qalu bala. Apakah aku Tuhan kalian? Maka mereka menjawab, ya, engkau Tuhan kami. Kalau begitu kau ikrar untukku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah sudah membuat skenario sedemikian rupa sehingga singkat cerita Allah menciptakan dunia dan menghidupkan dunia. Kemudian Allah ciptakan manusia ke dunia tersebut. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi contoh ya manusia di sini penyebutannya nafas. Kalau nafas itu tidak memiliki nama. Nama itu ada pada saat manusia sudah tercipta. Maka harus ada nama. Maka disitulah Allah sudah melupakan jalurnya. Jadi kalau kita akan kembali akan kembali kepada Allah, pasti kita harus minta pertolongan sama Allah. Dulu kita dikumpulkan di mana? Kemudian Allah sudah menciptakan tempatnya dan kita tidak tahu, maka kita minta tolong sama Allah yang sudah membuat jalan untuk kembali. Makanya kalimat ketika ada orang meninggal menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semata-mata ayat ini memohon kepada Allah agar jenazah yang sudah tiada itu bisa kembali kepada Allah, bahasanya kembali di sisinya. Cuman ada arwah yang tidak kembali kepada Allah,
melainkan dalam kesesatan. Makanya banyak di Al-Quran dikatakan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, andai kata mereka masuk surga, itulah adalah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Hanya beruntungnya baik karena dia masuknya ke dalam surga. Tetapi seharusnya kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah harus kembali kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan dia akan dimasukkan di mana, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai umat manusia di dunia untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk berzikir, mengingat Allah supaya Allah juga mengingat kita. Andai kata kita memorinya tidak dilupakan sama Allah, Pak, kita pasti menjadi orang yang baik semua. Karena jalannya diingatkan sama Allah. Nah, nanti kalau sudah di alam mahsyar, memori kita diingatkan semua sama Allah, supaya kita tahu nih perbuatan kita dulu. Seperti makanya dengan zikir itu insya Allah hati kita akan tenang dan kita pun akan menjalankan segala sesuatunya dengan tenang dan ikhlas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hanya jiwa-jiwa yang tenang saja yang mereka dianggap sama Allah sebagai hambanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka Allah akan memberikan ridho kepada hamba yang memiliki jiwa yang tenang. Baru Allah kasih hadiah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sini wahai jiwa-jiwa yang tenang, kumpullah bersama kekasih-kekasihku, kemudian kusilakan engkau masuk surga yang mana kamu suka. Jadi seperti itulah memang kita harus berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Jadi orang-orang yang beriman, andai kata menginginkan jiwanya tenang, ia bidzikrillah, harus berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah, hanya berzikir kepada Allah sajalah yang dapat menenangkan jiwa. Makanya kita disuruh sholat 5 waktu. Andai kata 5 waktu ini tidak ada, kapan kita akan menenangkan diri dan lewat apa kita harus berzikir? Karena di luar itu kita malasnya luar biasa. Sunnah ini kadang mau kadang enggak, maka dibentuklah suatu kewajiban. Maka Rasul mendapatkan sholat 5 waktu semata-mata bukan karena kebetulan, tapi hebatnya Allah membuat skenario ini karena Rasul Muhammad adalah Nabi yang paling hebat. Maka Allah pun memberikan umat yang paling kuat dan amalan yang sangat berharga supaya keimanan hamba-hambanya di zaman Nabi Muhammad ini lebih tangguh dibanding Nabi yang dahulu. Itu Pak. Jadi 5 waktu itu cuman adanya pada saat zaman Nabi. Semata-mata bukan karena sebab 5 waktu orang masuk surga, enggak. Sebab 5 waktu orang jadi begini, enggak. Kenyataannya apa? Bukan karena untuk menemukan bahwa zikir yang kau rasakan itu, zikir yang kamu ucapkan untuk menemukan Allah itu seperti apa. Kenapa Siti Khadijah istri Nabi Muhammad tidak pernah melakukan sholat 5 waktu? Karena setelah Siti Khadijah wafat baru Nabi mendapatkan sholat 5 waktu. Karena Siti Khadijah akidahnya sudah kuat. Makanya orang-orang yang hidupnya dahulu sebelum Nabi mendapatkan sholat 5 waktu itu orangnya hebat-hebat, akidahnya kuat. Maka sengaja diciptakan bersama Rasul. Coba Pak, Siti Khadijah yang kaya luar biasa. Kodratnya perempuan itu harta, identiknya dengan dunia itu mesti perempuan. Tapi betapa hebatnya Siti Khadijah
setelah menjadi orang kaya yang luar biasa, menikah dengan Rasulullah, menjadi miskin dan tidak memiliki apa-apa, tapi sanggup loh batinnya ini, jiwanya ini kuat, gak keluh kesah. Kenapa Rasulullah begitu sayang kepada Siti Khadijah? Siti Khadijah ini istri yang gak pernah menanyakan kepada Nabi, Pak. Nabi ketemu di Gua Hiro, ketemu malaikat Jibril, Iqra, Iqra, suruh baca dan baca. Itu Nabi gemeter. Sampai di rumah, karena Nabi begitu gemeter, Siti Khadijah gak nanya. Disambut, ditidurkan Rasulullah, dibikin air panas, dikompres sampai Rasul tertidur, baru ditinggal sama Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah tidak pernah menanyakan sesuatu kepada Nabi, kecuali Nabi sendiri yang menceritakan kepada Siti Khadijah. Itulah yang membuat Rasul itu sedih ketika Siti Khadijah meninggal. Mohon maaf Pak, kalau kita tahu bagian-bagian daripada betapa hebatnya hidupnya Siti Khadijah bersama Rasulullah, ketika Siti Khadijah hanya memiliki satu pakaian, maka Rasul ini kan jauh 15 tahun bersama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ini datang masuk ke rumah, Siti Khadijah sedang menyusui Fatimah yang kecil, maka ketika itu ngerti, meletakkan Siti Fatimah di sampingnya, kemudian Rasul itu tidur di pahanya pangkuan Siti Khadijah sampai tertidur Pak. Pegelnya kayak apa Siti Khadijah gak ngeluh. Pada suatu ketika dengan lelapnya Rasulullah tertidur, Siti Khadijah menangis sampai tetesan air mata mengenai pipi Nabi. Terbangunlah Rasulullah. Ketika terbangun Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah bertanya, "Wahai Khadijah, apa gerangan yang membuat engkau nangis? Apa kamu tidak rela ku tiduri?" "Bukannya Rasul, aku dulu kaya, aku dulu punya harta. Sekarang aku tidak memiliki apa-apa. Aku bisa membantumu, tapi sekarang aku tidak memiliki apa-apa." Kemudian Siti Khadijah, andai kata aku nanti meninggal dunia, tulangku bisa menyambung untuk menyeberang dakwahmu. Ketika kau menyeberangi lautan, andai kata tulangku bisa menjadi jembatan untukmu, pakailah tulangku. Sampai segitunya Pak. Siapa yang mampu perempuan yang seperti ini? Hanya manusia yang dikhususkan oleh Allah menjadi istri seorang Nabi yang sangat mulia. Rasul sedih mendengar Siti Khadijah mengatakan seperti itu. Karena apa? Khawatir siapa yang akan menemani Rasulullah, dan saya gak punya harta untuk membantu Nabi Muhammad berjuang dakwah Islam. Jadi siap miskin. Itu hebatnya manusia, perempuan yang Allah ciptakan. Jadi Nabi ini manusia, dikatakan manusia, tapi kalau kita melihat riwayatnya, tidak mampu kita Pak. Sungguh tidak mampu. Jangankan dengan Nabi, dengan Siti Khadijah saja kita jauh kemana-mana. Bagaimana bisa seorang Siti Khadijah ini luar biasa. Seorang Siti Khadijah yang melihat Nabi dengan kasih sayangnya, menghormati Nabi, selalu memanggil Nabi itu, selalu memanggil Muhammad itu selalu ya ayyuhan Nabi, menghormati suaminya. Dahsyatnya, makanya orang yang disayang, maka Amul Husni, ada cerita Amul Husni di mana Rasulullah diangkat Sidratul Muntaha, mendapatkan sholat 5 waktu, itu 2, pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Ini manusia yang sangat dicintai sama Nabi Muhammad. Disitulah muncul sebagai cerita Amul Husni, kesedihan Nabi Muhammad ketika ditinggal oleh kedua orang yang disayangi. Jadi ini bagian-bagian ini yang mengangkat akidah. Jadi makna zikir itu apa? Maka di sini banyaklah kita berzikir sehingga kita menemukan akidah dan keyakinan yang kuat. Orang kalau akidahnya sudah kuat Pak, duduk berjam-jam bahkan berhari-hari mesti kuat, nggak ada rasa capek.
Kenapa? Karena kita punya nafsu. Nafsu kita mesti dikendalikan sama nafsu. Itu yang bikin kita lelah. Tapi kalau sudah nafsu kita kendalikan, tidak akan lelah. Maka kuncinya untuk mengalahkan nafsu itu ikhlas. Untuk menembus ikhlas itu tidak mudah. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia sehingga manusia menjadi ikhlas. Jadi bukan kitanya, tapi Allah yang menjadikan kita ikhlas. Tanya orang dulu, kalau tapak kuat sampai berapa tahun, itu karena nafsunya dikendalikan sama dia. Coba malaikat Pak, malaikat itu dari langit 1 sampai langit 7, itu tugasnya beda-beda. Ada yang sujud sampai kiamat, ada yang duduk sampai kiamat, ada yang rukuk sampai kiamat. Itu semua gerakan sholat dikerjakan oleh para malaikat di sana. Maka kita mengikuti gerakan sholat para malaikat. Itu mereka sampai kiamat Pak, gak capek. Kenapa? Karena gak punya nafsu. Itu yang bikin. Makanya manusia, andai kata bisa mengendalikan nafsu, dia akan siap dimanapun berada dan akan menjadi manusia yang tangguh dimanapun dia berada. Kuncinya cuma satu, ikhlas. Orang ikhlas itu mesti hatinya lapang dada, gak pernah emosi, gak pernah kecewa, gak pernah gelisah, gak pernah sakit hati, gak pernah ria, gak pernah memandang orang itu benci. Itu orang ikhlas. Dan ini hebatnya Nabi. Saya dulu berpikir Nabi ini tegas tapi lemah lembut. Bukan keras ya Pak, tegas tapi lemah lembut. Keras itu identiknya bukan lembut. Lembut cara penyampaiannya, tegas dalam menegakkan hukum. Itu Nabi. Caranya lemah lembut sehingga diterima oleh masyarakat, tetapi tegas dalam menegakkan hukum Allah. Itu yang susah Pak. Gimana caranya kita bisa tegas dengan hukum tapi cara kita lemah lembut? Kan berarti butuh kesabaran. Yakin butuh kesabaran. Kalau enggak, seluruh orang di Arab tidak ada yang mau ikut Nabi. Maka kuncinya cuma satu, zikir sama Allah. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Jadi antara laki dan perempuan itu banyaklah berzikir kepada Allah. Kenapa? Cukup dengan berzikir, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dengan berzikir itu Allah sudah mengampuni mereka yang berzikir dengan balasan yang besar. Ampunan itu jauh lebih besar dibanding dosa kita. Maka jangan pernah kecewa dan mengeluh, oh Allah nggak ngampuni dosa kita. Jangan. Dosa kita cuma kecil Pak, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kita banyak musyriknya, iya. Yang kecil-kecil ini yang bahaya musyriknya. Kita takut sama selain Allah, itu sudah musyrik. Kan kita baca, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita baca tiap hari kan? Kalau setelah sholat, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jadikanlah hatimu tidak ada sekutu selain Allah. Jadi tidak ada teman selain Allah dalam hati kita. Cuman kita yang menentukan sendiri kan. Kita kadang takut, macam-macam takut kita Pak. Takut ada penyakit, takut ada corona, takut mati, takut miskin, takut dihina, takut diminderin. Wah macam-macam. Ini Pak, musuh kita sebetulnya itu ini nafsu kita sendiri. Bukan yang lain, bukan orang lain, kita sendiri Pak. Coba kalau kita lapang dada, kita gak pernah benci. Kenapa? Nabi itu gak pernah benci Pak. Mohon maaf, saya sedikit menyampaikan, ulama dari Yaman turun ke Indonesia Pak. Ngelihat perempuan Indonesia tidak berjilbab pakai celana pendek, dia meneteskan air mata, nangis berdoa sama Allah. Dan saya mendapatkan cerita langsung dari orangnya. Mohon maaf ya, ini karunia Allah Pak. Benar tidak benar itulah nyatanya. Percaya tidak percaya, kalau Allah sudah menghendaki apapun bisa. Saya